Assalamualaikum. Selamat datang di Nahama Channel, tempat berbagi ilmu dan inspirasi Islami. Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan, ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu istiqomah, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bismillah, mari kita mulai. Asyabul Uhdud episode 2. Melihat Gulam kembali dengan selamat tanpa cedera sedikit pun, Raja semakin murka. Wajahnya merah padam seperti cabai rawit yang kepedasan. Kali ini, aku harus memastikan dia tidak bisa kembali lagi, teriak Raja sambil menginjak-injak jubahnya sendiri. Nahama Channel. Gara-gara itu, jubahnya malah robek. Waduh, jadi nggak keren deh. Raja memanggil para penasihatnya. Kita akan membawa Gulam ke laut yang dalam. Kalau dia bisa selamat juga dari sana, aku mungkin harus belajar berenang, katanya setengah bercanda, tapi matanya tetap melotot. Prajurit-prajurit terkuat dikumpulkan. Mereka membawa Gulam ke sebuah kapal besar yang berlayar jauh ke tengah laut. Di atas kapal, ombak bergulung-gulung, seakan ikut penasaran apa yang akan terjadi. Salah satu prajurit berkata dengan nada garang, "Gulam, tinggalkan keyakinanmu sekarang, atau kami akan melemparmu ke laut." Gulam tetap tenang, meskipun angin laut berhembus kencang. Dia berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan kekuatan-Mu." Tiba-tiba, ombak besar datang. Wus! Kapal bergoyang hebat seperti perahu kecil di bak mandi. Para prajurit panik, berusaha bertahan, tapi satu persatu terlempar ke laut. Gulam? Dia tetap berdiri kokoh, seperti punya kaki anti goyang. Akhirnya, kapal terbalik. Tapi Gulam tidak tenggelam. Dia malah mengapung tenang di atas air, seolah-olah laut berkata, "Santai aja, Gulam. Aku temenan sama kamu." Dengan bantuan arus laut, Gulam berhasil kembali ke daratan. Dia berjalan menuju istana lagi, dengan pakaian sedikit basah tapi semangatnya tetap membara. Saat Raja melihatnya, dia hampir jatuh dari singgasananya. Kamu masih hidup lagi," teriaknya, hampir membuat mahkotanya terlempar. Gulam tersenyum santai. "Aku sudah bilang, kekuatan itu dari Allah." Raja makin frustasi. Tapi Gulam malah berkata, "Kalau kau ingin membunuhku, aku akan memberitahumu caranya. Tapi dengan satu syarat." Raja yang penasaran langsung bertanya, "Apa syaratmu?" Gulam menjawab, "Kumpulkan semua rakyat di satu tempat. Ikat aku di sebuah pohon. Lalu panah aku dengan mengatakan, 'Dengan nama Allah, Tuhannya Gulam.' Hanya dengan itu kau bisa membunuhku." Raja setuju. Dia berpikir, akhirnya aku bisa mengalahkannya. Tapi dia tidak tahu, ini adalah rencana Gulam untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah. Audio asli kreasi Nahama Channel. Hari yang ditunggu pun tiba. Raja memerintahkan semua rakyat berkumpul di sebuah lapangan luas. Suasananya ramai, seperti pasar tapi tanpa pedagang. Semua orang penasaran ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Gulam. Di tengah kerumunan, Gulam diikat pada sebuah pohon besar. Tapi anehnya, wajahnya tetap tenang, bahkan ada senyum kecil di sudut bibirnya. Seolah-olah dia sedang duduk santai di bawah pohon mangga, bukan dalam situasi berbahaya. Raja berdiri di atas panggung megah. Dengan suara lantang, dia berkata, "Hari ini, aku akan menunjukkan bahwa aku memiliki kekuatan tertinggi." Dia mengambil panah dari prajuritnya dan bersiap membidik Gulam. Namun, sebelum melepaskan panah, Raja mengikuti syarat Gulam. Dengan suara yang menggema di seluruh lapangan, dia berkata, "Dengan nama Allah, Tuhan Gulam." Swos! Panah melesat cepat, menembus udara, dan tepat mengenai Gulam. Gulam tersenyum terakhir kali sebelum menghembuskan napasnya. Tapi tunggu dulu, ini bukan akhir dari segalanya. Rakyat yang menyaksikan kejadian itu terdiam sejenak. Lalu terdengar bisikan di sana-sini. Dia benar-benar meninggal hanya setelah Raja menyebut nama Allah. Berarti kekuatan sejati memang milik Allah, bukan Raja. Dan secara serentak, orang-orang mulai berseru, "Kami beriman kepada Allah, Tuhannya Gulam." Raja terkejut, matanya melotot seperti bola pingpong. Apa? Mereka semua percaya kepada Allah?
Ini tidak boleh terjadi, teriaknya dengan wajah semakin merah, mungkin kali ini mirip semangka matang. Tanpa membuang waktu, Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap semua orang yang beriman kepada Allah. Mereka dikumpulkan di tengah lapangan, di hadapan Raja yang Audio berdiri asli dengan kreasi angkuhnya. Nahama Channel. Dengar baik-baik, seru Raja dengan suara lantang. Aku akan memberikan pengampunan bagi siapa saja yang mau mengakui aku, Dunwas, sebagai Tuhan kalian. Tapi bagi yang tetap keras kepala beriman kepada Allah, kalian akan dihukum tanpa ampun. Dalam kemarahannya, Raja memerintahkan prajuritnya untuk membuat parit besar yang diisi api membara. Siapa yang tetap beriman kepada Allah, lemparkan ke dalam api, perintahnya. Tapi luar biasa. Iman rakyat begitu kuat. Satu persatu mereka tetap teguh pada keyakinannya. Mereka lebih memilih melompat ke dalam api daripada meninggalkan iman mereka. Di antara mereka ada seorang ibu yang menggendong bayinya. Dia sempat ragu, tapi tiba-tiba terdengar suara ajaib dari bayinya, "Ibu, jangan ragu. Kita berada di jalan yang benar." Ibu itu pun tersenyum penuh haru dan melangkah mantap ke dalam api bersama bayinya. Raja hanya bisa melihat dengan marah dan bingung. Dia berhasil membunuh Gulam, tapi malah gagal menghancurkan keyakinan rakyat. Sebaliknya, iman mereka semakin kuat, seperti api yang tidak bisa dipadamkan. Namun, tidak semua orang beriman tertangkap. Sebagian dari mereka berhasil melarikan diri, menyeberangi lautan demi mencari perlindungan. Mereka pergi menuju negeri Habasyah, meminta perlindungan kepada Raja Najasyi yang terkenal adil dan bijaksana. Kisah para pelarian ini menjadi awal dari cerita lain yang tak kalah menakjubkan, karena dari sanalah akan muncul kisah tentang seorang raja bernama Abrohah yang punya rencana besar terhadap Ka'bah di Makkah. Dan begitulah, kisah Gulam sang pemberani dan rakyat yang penuh iman menjadi inspirasi sepanjang masa. Mereka menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu bersinar, meski menghadapi cobaan seberat apapun.